Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Antonic. Kali ini gue mau bahas tentang kursi kantor yang baru gue beli. Karena minggu lalu sempet kursi kantor yang gue pakai itu rodanya itu patah. Pertama-tama rodanya patah satu, dan setelah gue pakai beberapa hari selanjutnya rodanya itu patah dua, dan akhirnya bener-bener gak bisa dipakai. Pertama gue mikir untuk ganti rodanya doang sih, gak beli rodanya, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya lumayan juga habisnya gitu, dan akhirnya gue memutuskan untuk beli baru. Dan setelah gue scroll dari TikTok, gue nemuin satu rekomendasi kursi kantor yang menarik perhatian gue nih. Salah satu kursi kantor dari Fusain, kursi kantor budget golongannya. Setelah itu gue langsung beli menggunakan kargo, dan kita belinya nggak langsung jadi kayak gini ya, tetap harus dirakit sendiri. Dan kira-kira beginilah proses perakitannya. Yuk kita lihat. Oke, itu dia proses perakitannya. Sebenarnya nggak begitu susah sih ya. Untuk kesulitannya sebenarnya nggak begitu susah. Cuman mungkin membutuhkan sedikit tenaga aja gitu. Jadi itu kan pakai kunci L yang kecil gitu ya. Jadi untuk ngencenginnya juga harus kenceng banget. Karena kan ini kursi kayak gini kita pakainya kalau nggak kenceng takut jatuh atau gimana. Tangan gue kemarin sempat agak kapalan sedikit ya, karena ngencengnya itu benar-benar harus butuh tenaga. Ya cukup seru sih ngerakitnya, nggak susah juga. Kemarin tuh gue ngeliat waktu sekitar butuh waktu 40 menit lah untuk merakit satu kursi kayak gini. Jadi kenapa gue nggak pilih kursi gaming? Berkali-kali gue pernah jelasin juga ya di video sebelumnya. Kursi gaming itu menurut gue banyak yang overrated gitu. Banyak yang dalam artian menggunakan embel-embel gaming untuk menjual dengan harga yang lebih mahal. Padahal dari segi fitur, dari segi kenyamanan itu banyak banget kursi kantor yang harganya di bawah mereka gitu. Yang lebih nyaman, lebih enak gitu. Jadi ini kursi kantor dari Fusain yang katanya ergonomis banget. Gue penasaran untuk nyobanya, dan setelah gue pakai memang benar dia bentuknya tuh ergonomis banget. Jadi kalau kalian bisa lihat ini setelah dipakai itu bener-bener ngikutin lekuk tubuh kalian gitu. Jadi punggung kalian tuh bener-bener masuk ke dalam kursinya ini, sehingga kalau kalian pakai lama-lama ini nggak bakal bikin capek. Tujuannya sebenarnya itu ya. Untuk busa bawahnya ini sebenarnya lumayan tebal dan nyaman juga buat dipakai. Cuman menurut gue agak kurang sedikit lebar ke depan sih. Jadi kalau kalian yang punya kaki agak panjang, mungkin ini agak kurang nyaman buat dipakai gitu ya, karena kayak cuman setengah aja gitu masuknya gitu. Kalau untuk ke sampingnya ini udah enak banget, karena badan gue juga cukup besar ya. Kalian bisa lihat untuk pakai ini masih lebar gitu, nggak sempit banget. Kan ada beberapa kursi kantor yang sempit gitu. Jadi kalau kalian pakai beneran menuhin kursinya, tapi ini nggak, masih nyaman banget. Dan di sampingnya ini ada armrest, kalian bisa lihat ya, armrestnya ini terbuat dari plastik, dan yang spesialnya dia bisa di-adjust 90 derajat. Jadi kalian bisa tarik seperti ini. Nah kalau kalian lagi nggak mau pakai armrestnya, kalian bisa tarik kayak gini, atau untuk penyimpanan, fungsi penyimpanan. Jadi kalau kalian mau masukin meja atau kalian mau simpen gitu, kalian bisa angkat dulu armrestnya, lalu kalau kalian mau pakai lagi tinggal turunin. Jadi nggak ada lock spesial, jadi kalian tinggal naik turunin aja sesuai kalian. Kalau kalian ada juga tuh yang suka pakai kayak gini gitu sambil main gitu juga bisa gitu. Jadi tinggal kalian cocokin aja sesuai kenyamanan kalian. Dan ya ini udah cukup banget sih armrestnya. Enak banget, walaupun dia memang nggak ada busa lagi, cuman plastik yang doang, tapi lumayan lah buat jadi sandaran lengan kalian gitu. Jadi kalau kalian mau sambil pakai buat gaming, ini juga berguna sih armrest ini. Untuk warnanya tersedia di dua warna, yaitu putih dan hitam. Untuk putihnya sebenarnya gue lebih naksir ya, warnanya itu lebih bagus dibandingkan warna hitamnya, nggak yang polos kayak gini. Dan memang warna putihnya lebih mahal ya, sekitar 50.000. Tapi gue tetap pilih yang warna hitam karena sesuai dengan setup gue. Setup gue jadi kan banyak warna hitam nih. Kalau misalkan gue pakai warna putih, kayaknya bakal agak ngejomplang sih gitu warnanya. Jadi gue tetap milih yang warna hitam.
Nah, selain itu untuk di bagian belakangnya ini dia ada jaring-jaring. Ini fungsinya buat apa? Supaya angin dari luar itu bisa tetap masuk. Jadi kalau kalian nyender terus-terusan begini, ini nggak bakal bikin punggung kalian panas gitu. Karena kalau ada hawa juga dari luar, misalkan ada kipas, ada angin, itu bisa masuk gitu lewat belakang sini. Itu berbeda dengan kursi kantor yang belakangnya full busa. Kalau kalian nyender begini full, itu lama-lama bakal terasa panas. Jadi kalian harus majuin lagi gitu badan kalian. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan sandaran kepala. Sandaran kepalanya juga ada jaringnya, jadi nggak bikin kalian kepala kalian panas. Ya, ini menurut gua salah satu yang spesial juga sih dari kursi ini ya, karena jarang juga kursi kantor yang 400 ribuan dengan sandaran kepala gitu. Dan sandaran kepalanya juga ini bisa dinaik turunin seperti ini, dan juga bisa di-adjust tinggi rendahnya. Jadi kalau kalian misalkan punya badan yang lebih tinggi atau kepala yang lebih panjang, ini kalian bisa tarik aja ke atas gitu untuk cocokin dengan posisi kepala kalian gitu. Untuk fitur utamanya seperti biasa, dia bisa di-adjust, bisa diturunkan dan bisa dinaikkan seperti ini. Nah, bisa diturunkan dan juga dia bisa disenderin kayak gini. Jadi kalau kalian mau tiduran agak senderan kayak gini dia juga bisa. Nah, tapi kalau kalian nggak mau, ada fitur lock juga yang bisa kalian atur dari bawahnya. Jadi kalau nge-lock kalian nggak bisa tarik ke belakang gitu. Cuman ini menurut gue salah satu fitur yang cukup berguna sih. Jadi kalau kalian capek kerja, kalian mau senderan sebentar gitu, kalian nggak perlu ke kasur dulu kan gitu. Jadi tinggal nyenderin kayak gini aja. Enak banget kayak gini. Terutama dengan sandaran kepala ini ya, lebih bikin nyaman banget gitu. Tapi walaupun kalian nggak pakai fitur itu pun, kayak gini pun, misalnya belakang kalian tembok gitu, kalian juga bisa enak gitu. Karena memang ini kan ada sandaran kepalanya gitu. Jadi kalau kalian mau istirahat sebentar kayak gini juga, ini nyaman banget sih menurut gue. Jadi kursi kantor di harga segini sih menurut gue udah worth it banget ya, karena ini bisa kalian dipakai di segala situasi gitu. Mau kalian pakai buat gaming, mau kalian pakai buat nonton multimedia gitu, atau kalian pakai untuk kerja seharian, itu juga nggak bakal bikin kalian capek gitu. Jadi kalian bakal nyaman banget di depan komputer seperti ini, mau seharian juga. Gue udah cobain sendiri ya. Meskipun ya memang yang nggak dibilang sempurna banget sih, karena memang ya kalau kalian mau yang lebih nyaman, kalau kalian mau yang lebih fiturnya lebih banyak, mungkin kalian bisa beli yang 800 ribu atau 1 juta gitu. Tapi untuk di harga segini, ini menurut gue udah worth it banget dan lebih dari yang kalian bayarkan gitu. Cuman memang pertanyaan utamanya mungkin di durability sih. Jadi kalau kalian pakai untuk jangka waktu yang lama juga, gue nggak tahu ya ini bakal cepat rusak atau gimana. Terutama di kaki-kakinya ya, gue agak ragu di kaki-kakinya karena terasa ringkih juga. Terutama di bagian rodanya itu. Cuma jangan khawatir kalau kalian rusak atau kalian patah di bagian kakinya. Itu Fusain juga menyediakan spare part-nya buat kalian beli secara terpisah untuk mengganti barang yang rusak gitu. Jadi kalian nggak perlu beli kursi kantor baru lagi gitu. Yang baru kalian tinggal ganti aja spare part yang rusaknya gitu. Jadi untuk di harga segini menurut gue kursi ini udah lengkap banget sih dari fitur-fitur, dari segi desain ini juga menurut gue udah lengkap banget sih. Apalagi dia ngeklaim bisa menahan berat sampai dengan 150 kilo gitu. Banyak banget kursi kantor yang ngeklaim cuma bisa sampai 80 kilo, 90 kilo gitu. Oke guys, segitu aja untuk video review kursi kantor dari Fusain kali ini. Kalau kalian tertarik juga untuk beli produk ini, seperti biasa link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan juga subscribe channel Riantonic ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.